warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 3. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Sepertinya masuk semua. Ihil yang hadir masuk, hadir semua. Silahkan yang tidak masuk suruh angkat tangan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, pertemuan kemarin kita kan sudah mempelajari struktur Lewis. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari apa? Kepolaran senyawa. Iya, benar. Berarti kalian baca ya di rumah ya. Ya. Terus selanjutnya Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian sebelum kita masuk ke materi tentang kepolaran senyawa ini. Nah, coba kalian bayangkan air kencing, kenapa kalau disiram dengan air itu menjadi tidak bau? Karena disiram Bu. Saya Bu. Iya, silakan Norma. Karena larut dengan air, terus juga karena lebih banyak airnya daripada pipisnya. Oke, ya jawaban kalian logis ya. Tapi kalau berkaitan sama pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kepolaran senyawa, jawaban yang pertama dari Norma itu benar. Karena salah satu sifat dari senyawa polar itu dia adalah larut dalam air. Makanya dia kalau disiram air, dia akan menjadi tidak bau. Coba bayangkan jika dia pipis itu senyawa non polar, tidak larut dalam air, gimana? Berarti kalau disiram masih bau nanti pipis kalian. Oke. Ini Ibu akan menggunakan teknik kolaboratif problem solving. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan materi lewat PPT ini. Nah ini nih, silahkan dilihat. Silahkan dipelajari. Nah, jika sudah, kalian boleh bertanya apa yang akan kalian tanyakan tentang PPT tersebut. Silahkan bisa tunjuk tangan, nanti akan dapat poin plus jika tanya. Bu, saya mau tanya. Ya. Bagaimana cara mengetahui tingkat kepolaran senyawa? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya. Bagaimana cara mengetahui perbedaan elektronegatifan? Oh, maksudnya mungkin ke elektronegatifan. Ya. Oke, pertanyaan kalian itu sangat berkaitan. Pertama, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Norma dulu ya. Cara mengetahui tingkat kepolaran senyawa yaitu jawaban pertanyaan dari Rahma dengan cara mengetahui perbedaan keelektronegatifan suatu unsur. Tetapi cara mengetahui perbedaan keelektronegatifan suatu unsur itu sendiri, kita bisa menggunakan perhitungan selisih. Misal nih, H2O, kita bisa menggunakan selisih perhitungan antara keelektronegatifan H sama keelektronegatifan O. Itu kita bisa lihat di tabel periodik yang di atas kecil itu 3, berapa, 1, berapa. Nah, itu nanti bisa dilihat perbedaan keelektronegatifannya. Oke, bagus pertanyaan kalian. Selanjutnya, Ibu kan tadi itu sudah mengirim di grup tentang link video suatu percobaan karena tidak memungkinkan untuk kita melakukan percobaan ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Untuk barisannya Norma ke belakang itu Ibu menjadi kelompok 1. Iya. Terus selanjutnya untuk Rahma ke belakang itu menjadi kelompok.
Kelihatannya ganteng nih. Nah, setelah kalian lihat video yang itu, kalian bisa diskusikan kelompok kalian. Untuk kelompok 1 nanti bisa untuk kalian lihat di modulnya. Kalian diskusikan bagian air sama etanol. Untuk yang kelompok 2 kalian bisa diskusikan bagian minyak tanah sama larutan sabun. Oke, nanti bisa maju 1 bisa dipresentasikan hasil diskusi kalian. Boleh cari internet, boleh Ibu bebaskan. Oke, cukup ya waktunya. Silahkan Ibu memberi kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kepolaran senyawa tentang percobaan air sama etanol. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri akan menjelaskan tentang air dan etanol atau alkohol. Menurut jurnal atau artikel yang saya baca, yaitu air adalah keran tabung bulat dibuka, air mengucur ke dalam gelas kimia dan didekatkan dengan penggaris plastik yang telah digosok pada rambut. Kering ternyata membuat aliran air yang semula lurus membelok ke arah medan listrik yang dihasilkan oleh penggaris. Hal ini karena molekul air yang tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O merupakan ikatan kovalen polar. Untuk etanol atau alkohol, yaitu pada saat keran bulat dibuka, etanol yang mengalir menuju gelas kimia yang awalnya lurus sewaktu didekat oleh penggaris beraliran listrik mengalami pembelokan. Hal ini karena molekul etanol mempunyai ikatan kovalen polar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Perkenalkan, saya Nurma Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan sabun dan minyak tanah. Nah, untuk larutan sabun itu mudah larut dalam air atau aqueous, sehingga senyawa polar hanya akan menghasilkan senyawa polar juga. Untuk minyak tanah adalah salah satu jenis cairan yang digunakan sebagai bahan bakar minyak atau BBM, terutama pada kompor. Dalam percobaan ini, minyak tanah yang mengalir tidak tertarik ke arah medan listrik yang dihasilkan oleh penggaris listrik. Karena itu, minyak tanah tergolong ke dalam ikatan kovalen bersifat nonpolar yang tidak dapat menarik elektron dari penggaris. Sekian. Oke. Tepuk tangan. Nah, jawaban kalian semua sudah bagus. Tapi sekarang berarti kesimpulannya dari 4 senyawa itu siapa yang polar sama siapa yang non polar? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulannya adalah yang polar itu air, alkohol, larutan, sabun. Oh ya. Berarti yang non polar? Yang tidak polar yaitu minyak tanah. Oke. Benar. Silakan beri tepuk tangan. Ya Allah, mereka luar biasa. Oke, akan Ibu jelaskan kenapa keseluruhan dari itu minyak tanah itu non polar sama larutan sabun, etanol, air itu polar. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Minyak tanah itu non polar. Jadi dia tidak terbelok. Kan dia dikasih penggaris itu tadi, maka alirannya tidak terbelok. Terus yang tadi itu untuk etanol, air sama yang satunya apa? Larutan sabun. Itu dia terbelok karena dia polar. Karena senyawa polar itu dia memiliki kutub positif sama kutub negatif, sehingga dia memiliki kekuatan untuk menarik suatu cairan kan. Nah, lalu dia makanya alirannya dia terbelok. Makanya sehingga dia polar, karena salah satu sifat polar itu
menghantarkan listrik, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan tanya kepada kalian. Nah, bagaimana kiranya molekul-molekul bisa bersifat demikian? Karena Bu, saya Ayo, siapa yang ingin menjawab? Bu. Oke, Rahma. Itu karena ada kutub positif dan kutub negatif. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu, Oke, silakan Norma. karena senyawa polar dipengaruhi oleh medan magnet. Oke, jawaban kalian benar, tapi kurang lengkap. Silakan dilengkapi Bu. Oke, pada dasarnya itu iya benar memiliki kutub positif sama kutub negatif seperti yang Ibu jelaskan tadi. Benar, karena memiliki kutub positif sama kutub negatif jadi bisa menghantarkan. Tapi sebelumnya itu tuh bisa karena pada molekul polar itu titik pusat muatan negatif sama muatan positif itu dia tidak berhimpit sehingga menimbulkan dipol. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ada kutub positif negatif bisa menghantarkan listrik. Seperti itu, oke? Paham? Paham Bu. Paham semuanya, oke. Terus, selanjutnya silahkan modul yang kalian punya itu bisa diisi tadi percobaan ini sesuai yang Ibu berikan tadi. Berarti tadi Ibu ulangi ya. Siapa aja yang polar? Saya Nah, siapa aja yang polar? air, Nah, alkohol, sama? dan larutan sabun. Oke, yang non polar siapa? Saya Ya, silakan Norma. Yang non polar itu minyak tanah. Oke, paham semuanya ya. Jadi, Paham. nah, karena air pipis, kembali ke air pipis lagi ya. Air pipis jadi kenapa dia kok tidak bau setelah disiram? mengandung Karena tadi dipengaruhi senyawa polar. Iya, karena dia itu merupakan senyawa polar, salah satu sifatnya larut dalam air. Oke, tadi kesimpulannya itu tadi ya, kalau senyawa polar itu dia pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kalau senyawa nonpolar itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan sehingga perbedaan keelektronegatifanya dia 0. Nah, untuk yang percobaan tadi kesimpulannya yaitu jika dia senyawa polar maka dia aliran airnya akan dibelokkan. Jika dia tidak polar atau non polar maka alirannya dia tidak dibelokkan alias lurus pada buretnya itu tadi. Oke, mengerti? Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita cukup sekian karena jam sudah menunjukkan mau istirahat ya. Nah, untuk tugas selanjutnya silahkan dibaca modul kalian materi selanjutnya. Nanti bakalan Ibu kasih kuis lagi. Oke, terima kasih antusias kalian. Kalian hari ini luar biasa aktifnya. Nah, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.